Selamat siang, nama saya Kesha Ramita Pangaribuan dari kelas Informatika A dengan NIM D104120122 akan menjelaskan materi organisasi IT dari matkul Sistem Informasi. Baiklah, di sini akan saya mulai dengan bagaimana sebuah organisasi IT itu bisa berdiri. Kita mulai dari adanya seorang founder, atau kita bisa sebut juga dengan pendiri, yaitu dia akan mencari beberapa orang dan juga akan merekrut beberapa orang yang mempunyai kemampuan dan juga mempunyai bakat untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan itu. Kita mulai dengan ini, ada beberapa orang yang sudah direkrut. Di sini ada VP Engineer. Nah, VP Engineer ini juga akan membentuk beberapa bagian, biasanya sampai 7-8 bagian. Nah, kita bisa berspekulasi bahwa kita di sini seorang engineer yang baru masuk, dan juga yang ada di atas ini adalah orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dan juga yang lebih lama bekerja di perusahaan itu. Juga di sini ada rekan-rekan kita, bisa kita sebut dengan senior engineer. Nah, dan juga karena kita baru masuk di sini, pastinya di atas kita itu jabatannya lebih tinggi, seperti ada manajer, senior manager, ada direktur, senior direktur, dan juga ada beberapa bagian lagi yang di atas. Nah, di sini tentunya kita ingin karir kita ini lebih naik. Tentunya kita ingin karir kita itu lebih ke atas, bukannya ke bawah. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa sebisa mungkin kita harus menunjukkan kemampuan kita kepada manajer kita, kepada bisa juga dengan kepada direktur, bahkan kepada senior direktur juga, agar ketika evaluasi nanti saat mereka rapat nanti manajer dan juga senior manajer, direktur dan direktur itu akan mengadakan rapat untuk menentukan siapa orang yang pantas untuk naik ke level yang lebih tinggi. Nah, di saat inilah kita harus bisa mencari muka sebisa mungkin, dan juga kita harus bisa membuat mereka itu mengenal kita karena kemampuan kita, mengenal kita karena sesuatu yang baik dari kita. Dan juga nanti bisa saja manajer kita ini saat rapat memberitahu kepada manajer-manajer lain bahwa kita ini pantas, bahwa kita ini bisa untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dan juga tidak hanya hubungan kita dengan para manajer dan juga para teman-teman kita juga harus membangun hubungan dengan orang-orang yang tidak bersama-sama dengan kita, maksudnya yang bidangnya itu berbeda. Pastilah di sebuah perusahaan ada bagian sales atau marketing atau lain sebagainya. Nah, dan juga pasti mereka akan membentuk bagian-bagian. Nah, sebisa mungkin juga kita harus bisa membangun hubungan dan relasi yang baik bersama mereka, karena sangat memungkinkan bahwa ketika orang-orang di atas ingin menentukan siapa yang pantas, mereka juga melihat tingkah baik kita, mereka juga melihat perilaku kita di luar kantor, apakah benar kita ini orangnya teladan, apakah benar kita orangnya baik. Dan juga bisa jadi nanti mereka akan bertanya kepada orang-orang yang biasanya berhubungan dengan kita.
mereka akan bertanya apakah si A ini beneran baik ataukah si B ini hanya berpura-pura saat di kantor, seperti itu. Dan ketika semuanya itu bisa kita capai, maka kita bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi. Ya, seperti itulah penjelasan singkat dari saya. Saya harapkan siapapun yang menonton ini bisa mengerti. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.